Para sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Abdul Azmi, bersama saya Syekh Hanafa Maulana. Beliau pemegang sanad Qiraat Asyrah dan pembina Al-Quran Indonesian Al-Quran Center. Dalam program Al-Mahil bil Quran, edisi khusus Fasahatul Lisan, fasihnya lisan mengucapkan huruf Al-Quran. Pada edisi kali ini, kita akan mengawali pembahasan mengenai dari huruf Hamzah. Sebelum memulai, Syekh, lazimnya masyarakat Indonesia lebih mengenal huruf alif. Apakah alif dengan Hamzah sama atau berbeda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hamzah atau biasa dikenal juga dengan alif. Kalau sedikit kita berbicara tentang masalah Hamzah, maka sesungguhnya Hamzah itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang namanya Hamzatul Qat'i, Hamzah Qat'i. Tandanya adalah kalau di mushaf saat ini ada dikasih kepala ain di atas alif, atau di atas waw, atau di atas ya, tergantung pengucapan Hamzah tersebut. Kalau fathah dia Hamzahnya di atas alif, kursinya adalah alif. Kalau u dia di atas waw, kursinya adalah waw, kepala ain di atas waw. Kalau i maka dia Hamzahnya di atas ya, kursinya adalah huruf ya. Itu namanya Hamzatul Qat'i. Apa itu Hamzatul Qat'i? Di antaranya cara melihat dia itu Hamzatul Qat'i atau bukan, dia tetap bacaannya itu mau ketika wasal ataupun mulai dari dia. Contoh, wa antum, wa antum. Hamzah pada wa antum itu dinamakan Hamzatul Qat'i. Kenapa? Karena ketika mulai dari sana dibaca antum, ketika disambung pun antum, itu namanya Hamzah Qat'i. Jadi pasti pengucapannya itu dalam segala kondisi. Ada juga Hamzatul Wasli atau Hamzah Wasal. Bagaimana cara membedakannya? Hamzatul Wasli itu dikasih tanda kepala shad di atas hurufnya, tergantung, atau di atas huruf alif itu ada kepala shad. Kenapa dinamakan Hamzatul Wasli atau apa bedanya sama Hamzatul Qat'i? Bedanya kalau Hamzah Qat'i tadi dia tetap pengucapannya dalam dua kondisi. Sedangkan Hamzatul Wasli dia nanti berubah pengucapannya kapan? Ketika wasal. Contoh, wal ardu, wal ardu. Di sana ada wa dan al ardu. Kalau mulai dari hamzah wasal di sana maka dibaca al ardu. Kalau mulai bukan wa al ardu tapi wal ardu. Berubah dia pengucapannya. Itu hamzah wasal. Kita akan berbicara Hamzatul Qat'i terlebih dahulu. Serba-serbi Hamzah al-Qat'i di sini kita akan mulai dari pada makhraj terlebih dahulu. Bagaimana makhraj huruf Hamzah? Nanti kalau misalkan kita katakan Hamzah itu maksudnya adalah Hamzatul Qat'i. Kalau kita katakan alif maksudnya adalah Hamzatul Wasli. Hamzah. Pertama kita akan kaji, atau tidak bisa seorang itu mengucapkan Hamzah dengan kondisi yang sempurna tanpa mengetahui. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah status tafkhim dan tarkiknya. Adapun untuk huruf Hamzah dari sisi makhraj, yang pertama adalah Imam Ibnu Jazari, beliau menyampaikan dalam matan bab Al-Jazariyah atau bab makhrajul huruf. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian untuk makhraj tenggorokan bagian pangkal di sebelah sini, pangkal, tengah dan bawah. Pangkal, tengah, bawah. Pangkal itu maksudnya adalah yang paling dasar daripada tenggorokan. Tengah, ya tengah. Bawah maksudnya adalah yang paling luar. Kenapa dikatakan bawah? Karena dinisbatkan kepada suara keluar dari mana pertama kali? Dari sini ke sana.
Semakin ke sana maka semakin keluar. Semakin keluar maka itu semakin ke bawah. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ketika pengucapan huruf hamzah, orang secara normal dan natural akan mengucapkannya dari tenggorokan bagian pangkal. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya. Untuk mengenal sifat setiap huruf, dalam hal ini hamzah, maka kita tidak bisa menakarnya dengan mengharokatkan huruf tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mengharokatkan huruf tersebut, hamzah, contoh misalkan a, sebenarnya kita sudah bukan lagi mengucapkan hamzah tulen, atau hamzah 100%, karena di sana tercampur sama huruf alif. A dan alifnya a tidak. Tetapi bagaimana mengucapkan hamzah yang sempurna atau hamzah yang murni, tidak ada bentuk apa-apa selain hamzah, yaitu ketika sukun. Nah, maka untuk menakar sifat huruf hamzah ini, kita akan kasih bantuan dulu hamzah sebelumnya yang dalam bentuk harokat. Untuk apa? Sebagai bentuk pembanding saja. Jadi nanti kita akan mencontohkan dua huruf hamzah. Hamzah yang pertama dia hanya pembanding saja atau kiasan, seolah-olah mewakili seluruh huruf hijaiyah apapun itu. Hamzah yang kedua, itulah inti daripada pembahasan kita. Kita akan mengucapkan huruf hamzah. Ketika ada pengucapan itu nanti kita merasakan ada nafas yang terputus, nafas yang terhenti. Maka nanti dalam yang tajwidnya sifat yang pertama adalah lawan daripada nafas mengalir, yaitu nafas terhenti. Nafas mengalir adalah hamz, nafas terhenti namanya jahar. Jahar itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ketika kita mengucapkan suara terputus. Suara terputus itu nanti dalam bahasa tajwidnya yang mana namanya syiddah. Syiddah. Lawannya rokhawah. Apa itu rokhawah? Suara mengalir. Sifat yang ketiga ada namanya istifal. Apa itu istifal? Istifal itu ketika kita mengucapkan huruf tersebut, lidah kita diam atau rendah, tidak terangkat. Contoh, ketika kita mengucapin shod, sukun ya, sekali lagi. Jadi untuk para pembelajar Al-Quran, ketika kita pengen mencari atau mengungkap sifat sebuah huruf, maka kita tidak bisa mengungkapnya melainkan dengan mensukunkan huruf tersebut. Demikian untuk mengungkap huruf itu secara bentuk kafah atau menyeluruh. Ketika mengucapkan shod, itu terasa lidah terangkat. Itu nanti lawan daripada lidah yang turun, yaitu isti'la. Lawannya istifal, lidahnya turun. Sifat berikutnya nanti ada yang dinamakan daripada sifat huruf hamzah adalah infitah. Apa itu infitah? Terbuka. Maksudnya aura tengah lidah kita terbuka. Ketika kita mengucapkan hamzah, ba, nggak ada hubungan sama lidah. Lidahnya terbuka, tengah lidahnya terbuka. Nanti ada lawannya, yaitu tertutup atau menempel, namanya iqbaq. Apa itu iqbaq? Menempel. Artinya seolah-olah penuh bagian mulut kita, bagian wilayah aula tengah mulut kita ini penuh. Contoh ketika mengucapin shod atau dod, lidah kita penuh. Sifat berikutnya dia adalah ismat atau jauh daripada tempat keluarnya. Tempat keluar di mana? Mulut itu adalah tempat keluar. Sumber keluar itu adalah dari tenggorokan bagian pangkal atau bisa dikatakan juga dari mulai pita suara. Semakin ke sini semakin ke bawah, semakin keluar. Dikatakan ismat atau jauh dari tempat keluar karena posisi hamzah yang jauh daripada tempat keluar, yaitu jauh dari mulut.
maka dikatakan ismat atau jauh daripada tempat keluar. Nanti ada lawannya namanya izlam, dekat dengan tempat keluar. Demikian sifat huruf hamzah. Berikutnya terkait masalah tafkhim tarkik hamzah, dia berada dalam kondisi tarkik atau tipis. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya atau dalam penjelasan yang ada di dalam kitab yang mungkin dipegang sama para sahabat Al-Quran sekalian, tafkhim tarkik setiap huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 3. Huruf yang selamanya tebal, huruf yang selamanya tipis, huruf yang bisa tebal dan bisa tipis. Di mana hamzah di sini adalah masuk dalam kategori huruf yang selamanya tipis. Ketika pengucapan a, kita terasa pengucapan hamzah yang ringan. I, u, ringan. Beda dengan ko, aus, berat. Sama dengan sin, as, az. Itulah hamzah dalam kondisi tarkik. Kemudian sedikit mengenai alif. Adapun untuk alif,